satu binatang yang bisa dipelihara di perkotaan, bukan anjing, bukan kucing, itu adalah ayam. Hari ini akan kita kupas tuntas. Selamat datang di Wednesday Wisdom. Selamat datang kembali di Wednesday Wisdom, di mana kita bisa belajar dari kebijaksanaan alam. Hari ini aku Ara. Aku Sandra dan ini ayamku bernama Gigi. Hari ini kita akan ngajak teman-teman untuk berkenalan lebih dalam tentang ayam. Gimana cara ngerawatnya, gimana cara mengintegrasikan dia di dalam kebun dan juga rumah dalam keseharian. Yes, buat teman-teman yang baru melipir ke YouTube channel kita, langsung aja subscribe. Bisa juga visit Instagram kita @kebunkumara, langsung di follow aja. Di sana kita banyak ngebahas soal tips and tricks soal berkebun, kompos, ayam dan lain-lainnya. Oke, yuk langsung kita bahas. Nah, sebelumnya aku mau cerita dulu kenapa kita bisa memutuskan untuk pelihara ayam. Gitu. Oke. Jadi ayam ini lokasinya ada di rumahku di BSD, bukan di lokasi Kebun Kumara ya. Nah, kalau dari aku pribadi, alasanku kenapa pengen pelihara ayam karena aku pengen makan telur yang segar. Jadi dulu itu kita sempat pelihara ayam juga di Kebun Kumara dan telurnya tuh enak banget dan segar. Dan alasan kesehatan ini menjadi semakin penting buat aku karena akhir-akhir ini, terutama habis melahirkan biru, aku tuh banyak hormonal imbalance aja. Dan salah satunya pas aku tes, ternyata aku punya alergen ke telur. Sedangkan aku memang cukup sering makan telur, maksudnya setiap hari atau setiap 2 hari ada telur dimakan untuk sarapan. Dan aku rasa mungkin sumber telur kita, ayam-ayam negeri dan lainnya kan kita nggak tahu ya dia makannya apa, perlakuan dia diperlakukan seperti apa, kesehatan mereka juga kayak gimana. Aku juga udah pernah mengunjungi beberapa dan kondisinya buat aku cukup cukup mengkhawatirkan lah, kelihatan kalau ayamnya juga semua tidak dalam kondisi yang baik. Nah, buat kondisi aku secara pribadi, aku rasa ya mungkin aja karena telurnya dari situ. Dan mungkin kalau aku makan telur yang ayamnya aku rawat sendiri dengan baik, dan aku bisa jaga sendiri asupan ayamnya, dan ayamnya pun ya sehat gitu, dia bisa lari-lari, dia kena matahari dan lainnya, nggak cuma dalam kandang doang. Kalau kondisi telurnya lebih, mungkin itu menghasilkan kualitas telur yang lebih baik buat kesehatanku. Itu alasanku pribadi. Kalau untuk Dira, suamiku, dia pengen pelihara ayam karena dia pengen lebih dekat dengan proses dan asal-usul dari daging yang dia makan. Jadi karena kita masih makan daging ayam, Dira pengen belajar aja untuk mengenal lebih jauh prosesnya. Jadi merawat ayam yang akan dia makan, dia pengen belajar cara menyembelih ayam yang baik, bagaimana menjalin hubungan dengan makhluk hidup ciptaan Tuhan yang secara langsung memberikan daging dia, nyawa dia untuk kita. Nah, itu alasan Dira dari situ, jadi pengen mendalami itu. Tapi secara keseluruhan sebagai keluarga, kita juga ingin mendalami apa yang kita pelajari di permakultur, apa yang kita pelajari di Bumi Langit. Waktu itu kita belajar bagaimana kalau kita bisa merawat apa yang kita makan dengan baik. Maka apa yang kita makan itu tidak hanya menjadi halal, tapi juga menjadi toib, yaitu menjadi baik, asal-usulnya itu baik. Kita bisa menjaga kebaikannya sehingga itu bisa jadi baik juga untuk kita. Nah, itu pengen kita praktekkan, itu pengen kita dalami. Makanya secara sebagai keluarga ya, sebagai unit keluarga, kita pengen belajar dan mengenal hal itu. Dan juga tentunya untuk Biru gitu. Jadi Biru anakku 1,5 tahun, aku pengen dia tahu ayam itu kayak apa, kebutuhannya kayak apa, langsung dari dekat, bagaimana cara merawatnya, mengasihinya. Dan karena Biru juga makan telur, aku pengen tahu secara perlahan tentunya ya, telur itu dari mana dan kenapa kita harus mengasihi ciptaan Tuhan yang memang memberikan pangan, kebutuhan pangan kita. Itu secara gambaran sederhana kenapa kita pelihara ayam. Oke, pertama-tama let's talk basics, dasar-dasar yang harus kita pahami kalau kita mau pelihara ayam. Nah, ini kalau di permaculture, yaitu prinsip-prinsip sustainability ya, prinsip-prinsip bagaimana kita bisa bekerja sama dengan alam. Jadi melakukan sesuatu sesuai prinsip-prinsip yang memang ada di alam, bukan menentangnya. Nah, untuk menjalani itu kita harus memetakan 2 hal dasar, yaitu input dan output.
Pertama input. Input itu artinya kita harus paham kebutuhan ayam itu sendiri dan bagaimana kita memetakan cara kita untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, kalau kita bicara makhluk hidup apapun, termasuk si ayam, tentunya dia butuh makan dan minum. Nah, ayam ini adalah omnivore, artinya dia makan segala jenis makanan dan dia butuh asupan dari keberagaman tersebut untuk membuatnya kuat. Lagi-lagi karena dia makhluk hidup, tentunya dia rentan terhadap penyakit juga sama kayak kita. Dia rentan terhadap virus, terhadap bakteri dan lainnya, makanya dia butuh asupan yang bagus agar dia tetap kuat. Jadi apa aja itu makanannya? Pertama, dia butuh biji-bijian, ya kan? Kedua, dia butuh dedaunan. Ya, kalau kita lihat ayam yang lepas bebas, ayam liar gitu, dia makan rumput juga loh, dan ada dedaunan, ada rumput-rumput liar yang memang dia makanin juga. Ketiga, dia juga makan serangga atau binatang-binatang hidup lainnya. Ya kan, kutu-kutu kecil, kadang dia makan bekicot, itu dia makan juga. Terus dia makan kayak semacam serangga-serangga yang mirip semut gitu, serangga terbang dan lainnya, itu dia makan itu juga gitu. Jadi karnivore juga in a way. Nah, itu semua harus kita perhatikan, harus bisa kita berikan kepada si ayam ini. Yang kedua tadi minum. Ya, tentunya dia butuh minum, jadi kita juga harus memastikan kita memperhatikan itu dia punya area air minum bersih, ya kan, untuk bisa dia konsumsi. Selain makan dan minum, ayam juga butuh area bertengger, ya. Ayam itu suka banget tempat ketinggian, terutama saat dia tidur. Jadi harus ada area yang tinggi di kandangnya untuk dia bertengger. Lalu dia juga suka mandi pasir. Nah, ini penting banget buat ayam, karena ayam itu harus bisa membersihkan diri dia. Ya kan, ada parasit-parasit juga loh yang bisa menyerang ayam dan bisa melemahkan mereka. Makanya mereka harus bersih-bersih. Tapi mereka nggak mandi air kayak kita manusia. Mereka mandinya tuh mandi pasir. Jadi kita harus bisa menyediakan itu juga buat mereka. Nah, selain itu tentunya dia butuh kandang. Dia butuh sebuah tempat di mana dia bisa merasa nyaman dan aman. Ya kan, kalau di alam tentunya dia akan nyari tempat itu sendiri di atas pohon-pohon. Dia akan bikin sendiri tempat buat dia bertelur misalnya. Nah, karena kita domestikasi dan kita pelihara, ya kita wajib menyediakan dia si kandangnya ini. Tempatnya harus nyaman untuk kebutuhan dia, untuk memenuhi semua kebutuhan dia tadi. Harus aman buat dia, ya kan, aman, maksudnya aman dari predator lain, kayak aman dari biawak, aman dari musang, aman dari tikus-tikus besar yang bisa menggigit dia, aman dari anjing, kucing, ya kan, banyak predator soalnya yang bisa memakan ayam. Kita harus bisa menyediakan itu semua. Dan terakhir adalah dia punya kebutuhan untuk mencakar-cakar, ya kan. Jadi emang itu kebiasaan dia harus mencakar-cakar gitu. Nah, artinya kita harus menyediakan dia area di mana dia bisa melakukan itu, ya kan, itu bagian dari kebutuhan dia. Nah, semua input itu tentunya harus kita petakan sama kebiasaan kita. Artinya kita harus tahu kalau kita harus ganti air dia setiap hari, atau mungkin sehari bisa 2 kali kalau ayamnya banyak dan airnya habis. Kita harus punya jadwal untuk kasih dia makan, ya kan, setiap pagi kita kasih dia makan, lagi pas siang, lagi pas sore, sebelum dia tidur gitu, pas sudah senja. Itu harus kita ingat selalu. Lalu ketika kita mendesain kandangnya, kita harus memperhatikan itu semua tadi, area buat bertengger, area buat dia mandi pasir, area buat bertelur. Karena kalau memang kita pelihara betina, kita mau ambil telurnya harus ada area yang nyaman buat dia melakukan itu semua. Dan juga desainnya harus tadi aman. Ya kan, kita menggunakan bahan-bahan yang aman dari segi cuaca, aman dari segi predator juga untuk ayam tersebut. Nah, itu semua adalah input. Hal kedua yang harus kita petakan adalah output. Ya kan, apa yang diberikan oleh ayam yang bisa kita manfaatkan. Pertama, jelas telur, itu bisa kita panen, bisa kita makan. 2, dagingnya, itu bisa kita makan juga. Lalu ada bulunya yang bisa kita ambil, ya kan, orang kan sering bersih-bersih tuh pakai bulu ayam, itu juga bisa. Tapi melebihi itu semua yang orang suka lupa, ayam itu kan juga BAB, ya kan, dia kan pasti setiap hari, bahkan sering banget dalam sehari itu bisa puluhan kali, ya, karena kan dia cepet banget ya, habis makan langsung pup, makan langsung pup. Nah, itu adalah output dari dia yang harus kita pertimbangkan. Banyak sekali orang merasa bahwa kotoran ayam itu adalah waste, sampah yang langsung dibuang. Padahal sebenarnya kotoran ayam adalah sumber daya yang terbarukan. Kalau kita bisa memahami itu dan mencermatinya, mendesain tempat di mana kotorannya bisa jadi sumber daya terbarukan, artinya kita tidak perlu melihat kotoran dia sebagai waste atau sebagai sampah, malah bisa kita manfaatkan kembali. Nah, jadi kalau kita mau pelihara binatang apapun itu, termasuk ayam, kita harus petakan dulu input dan outputnya.
Selain input sama output, kita juga harus mengenali karakter dari binatang yang kita pelihara. Oke, pertama karakter ayam. Tadi kan kita udah bahas soal behavior dia suka bertengger, dia suka cakar-cakar, dia suka mandi pasir. Oke, tapi dia juga punya karakter-karakter yang harus kita pahami melampaui kebiasaan-kebiasaan itu. Yang pertama, dia bangun pagi banget, ya dong. Sebelum matahari terbit itu dia udah berkokok. Jadi kayak alarm gitulah. Nah, kita harus pahami itu kenapa? Karena pertama ya kita harus terbiasa dengan itu. Satu keluarga ini harus maklum dengan itu. Kedua, kita juga harus ngomong ke tetangga, ya dong. Karena kan kita ada punya ayam dan suara dia kan akan kedengeran sama tetangga. Jadi kita harus mensosialisasikan itu ke tetangga. Hai, saya mau pelihara ayam, mungkin akan berkokok, semoga nggak masalah. Ya harus kayak gitulah. Atau ada diskusi lah. Jadi jangan sampai kita pelihara ayam malah jadi masalah sama tetangga-tetangga kita. Ya kan? Jadi kita harus mengenali kebiasaan itu. Kedua, kalau kita pelihara ayam dan kita pelihara lebih dari satu jantan, biasanya mereka akan beradu. Nah itu hal yang normal, ya kayak beradu-beradu aja, kayak berantem-berantem kecil gitulah. Karena kan mereka juga butuh untuk menentukan hierarki sesama mereka kan, siapa alfanya gitulah. Nah itu hal yang biasa, tapi itu hal yang harus kita pahami. Jadi kalau mereka melakukan itu ya kita nggak perlu panik, nggak perlu stres atau apa, ya kita biarkan aja secara alaminya mereka melakukan hal tersebut. Ketiga, betinanya kan bertelur, ya kan? Dia nggak langsung bertelur, dia bertelur biasanya kalau usia udah sekitar 4 bulan. Nah, kita juga harus pahami proses alam tersebut biar kita tahu kalau misalnya udah deket-deket dia mau bertelur, kita mulai perhatikan nih gerak-geriknya. Dia biasanya udah nyari tempat-tempat yang aman buat dia bertelur. Dia udah suka ngambil-ngambilin dedaunan atau ranting-ranting untuk dia masuk-masukin, untuk dia bikin seakan-akan ada sarang sendiri untuk dia bertelur. Lalu sebelum dia bertelur, dia biasanya udah mulai bunyi-bunyi. Jadi betina itu akan bunyi-bunyi gitu. Kalau dan bunyi itu biasanya tanda-tanda kalau dia udah mau bertelur. Nah, kalau udah ada tanda-tanda seperti itu, ya kita juga harus gercep kan. Kita harus bikin mungkin area yang aman buat dia bertelur, baik itu di bawah tapi aman atau mungkin dalam ketinggian tertentu tapi terjangkau oleh betinanya. Gitu. Area yang bisa buat betina itu tuh nyaman buat dia bertelur di sana, tapi juga mudah untuk kita panen telurnya kalau emang kita pengen panen telurnya gitu. Nah itu semua harus kita persiapkan juga, jadi kita harus tahu kebiasaan itu. Lalu selain itu ayam itu juga sensitif ya, mereka itu sangat peka dengan orang-orang sekitar mereka. Bahkan yang merawat ayam ini setiap hari kan ada 3 orang ya, aku, Dira, dan Lati. Kadang kalau Dira lagi pakai sarung gitu dan dia datang ke sini, ayamnya tuh panik banget, jadi kayak suka lari-lari, suka ketakutan gitu. Jadi padahal ini orang yang sama yang selalu ngasih mereka makan dan biasanya juga dia fine aja sama Dira, tapi kalau Dira lagi pakai sarung dia bisa panik. Jadi ayam itu emang juga cukup sensitif terhadap hal kayak gitu. Kalau ada perubahan-perubahan tertentu, orang-orang yang dia nggak kenal, orang yang dikenal pakai baju tertentu, nah kita juga harus peka memperhatikan itu biar ayam kita nggak stres, terutama betinanya. Ya kan, apalagi kalau dia lagi bertelur, kalau nanti dia stres kan bisa jadi nggak mau bertelur gitu misalnya. Jadi ayam itu juga sensitif, kita harus peka terhadap itu. Lalu yang terakhir juga soal kebiasaan mereka makan, ya kan, atau terbiasa apa tidak dia dengan makanan yang kita kasih. Biasanya ayam itu nggak langsung suka dengan makanan-makanan yang kita kasih ke mereka. Contoh di awal pas aku pelihara ayam ini, aku sering banget ngasih mereka beras. Lalu setelah itu kita sering kasih nasi sisa nasi lah ya, atau kerak-kerak nasi yang ada di dalam rice cooker gitu. Lalu setelah itu kita tahu nih kalau kan nggak mungkin dong dikasih beras doang, lalu kita beli juga pakan ayam lainnya kayak dedak, dan kita juga beli jagung-jagung kering dan biji-bijian. Awal kita kasih ke mereka nggak mau tuh makan dedak, makan biji-bijian dan jagung, nggak mau, jadi didiemin aja. Malah makanan itu dimakan oleh burung-burung gereja yang nyamperin kandang-kandang ayam. Tapi kita kasih waktu dan lama-lama mereka juga mau. Gitu. Itu hal yang sama buat kayak bekicot. Nah biasanya kita kasih mereka bekicot, kita patahkan dulu cangkangnya, kita remek dulu cangkangnya, lalu mereka makan bekicotnya. Nah di awal juga ayamnya nggak ngerti ini apaan gitu, mereka nggak ngerti kok ini mereka bisa makan. Lalu satu ayam mulai makan, terus duanya mulai ngikutin gitu. Jadi emang mereka juga butuh berproses sama makanannya. Mereka nggak langsung ngeh dan nggak langsung suka juga. Bukan berarti kita harus berhenti ngasih itu kalau emang itu baik buat mereka. Termasuk juga sisa makanan. Kan ini kan sekaligus mereka jadi tempat pengkomposan, dan sisa makanan dari yang nggak termakan dari dalam rumah kita kasih ke ayam juga. Awalnya sisa makanan itu juga nggak semua mereka makan, tapi lama-lama juga akhirnya mereka makan gitu. Lama-lama mereka terbiasa dan mereka ngeh, oh ini makanan juga. Jadi kalau kita pengen pelihara ayam, kita kasih waktu juga mereka untuk berproses dengan makanan.
Kalau kita punya ayam enak banget karena sebenarnya bisa diintegrasiin dengan sistem pengomposan. Kayak tadi Sandra udah bilang, dia itu kan omnivore kan. Jadi sebenarnya dia itu bisa makanin sampah-sampah organik kita yang dari dapur. At the same time, kalau di kompos itu kita pasti bakal banyak banget nemuin serangga-serangga atau binatang-binatang kecil kayak rayap, kayak uget-uget. Nah, ayam tuh juga makanin itu. Dan dia sebenarnya secara nggak langsung ngebantu untuk ngebuat populasi serangga-serangga itu di dalam kompos jadi nggak membludak atau seimbang, ya. Nah, terus dia itu kan juga suka tuh nyeker-nyekerin, ya kan? Dia kan punya kebiasaan untuk mencakar-cakar. Nah, dari mencakar-cakarnya itu sebenarnya ayam itu ngebantu kita daripada kita capek-capek ngebalik-balikin kompos, ya udah dia ngebantu untuk nyakar-nyakar ngasih udara ke tumpukan kompos. Jadi kalau misalkan punya ayam, enak banget diintegrasiin sama sistem kompos. Itu lebih meringankan tugas kita ya dalam balik-balikin kompos, dalam mengurai makanannya. Jadi kita biarin aja kita bekerja sama dengan alam. Nah, enak juga di kompos karena ya kan kayak tadi kan dia ngebantu nyakar-nyakarin. Jadi kita tuh nggak usah nyacah tumpukan sampah organik kita. Ya, jadi si ayam tuh ngebantu untuk ngecabik-cabik itu, mengurainya jadi kecil-kecilan. Nih aku kasih lihat contohnya ya, sebentar. Ini bisa dibuka. Copot. Oke. Aduh. Udah. Nah, ini si tumpukan komposnya yang dia bantu untuk urai gitu. Jadi, kalau misalkan kita naruh kayak tumpukan daun atau sisa-sisa sampah organik, nggak perlu dicacah karena sebenarnya si ayam itu udah bantu ngurai dia tuh, jadi kayak gini tuh kan. Pas dia nyakar tuh sebenarnya sama aja kalau kita ngaduk-ngaduk atau ngasih udara ke kompos ini. Lihat deh, bagus banget kan, dia udah jadi terurai gara-gara si cakaran si ayam itu. Terus udah gitu, yang gak kalah penting adalah si kotoran ayam. Karena sebenarnya kalau kotoran binatang itu kan biasanya mengandung ini ya, unsur nitrogen yang sangat bagus. Jadi selain makanan-makanan ini, kotoran ayam itu juga kita campur, kita gabungkan ke dalam bahan untuk pembuatan kompos. Dan itu jadinya bagus banget gitu. Wisdom dari episode kali ini, kita tuh sering kali kalau di kota melihara sesuatu tuh karena untuk kebutuhan sendiri. Misalnya karena binatang itu lucu, atau biasanya kita lonely, jadi kita butuh sesuatu yang nemenin kita, kayak anjing kan disayang apa segala macem. Tapi kita lupa untuk memperhitungkan aspek lain, yaitu gimana memenuhi kebutuhan mereka. Kayak misalnya ayam ya, kayak kita pelihara ayam ini kan kita harus tahu nih kebutuhan dia apa, makannya gimana dia tidur, terus karakteristiknya yang dia suka mandi pasir lah, dia mencakar. Nah, kita lupa mementingkan aspek-aspek itu. Contohnya misalnya kayak kita bikin kandang ayam yang super keren banget, yang super megah, karena sebenarnya cocok untuk estetika rumah kita, tapi di situ ayamnya nggak bisa mencakar, ayamnya nggak bisa buang air di tempat yang bersih. Jadi kan sebenarnya itu kita kan menciptakan kandang ayam itu kan bukan untuk ayamnya, tapi sebenarnya ya untuk ego kita sendiri ya, kayak rumahnya bagus, estetik, tapi kita lupa untuk memikirkan kepentingan ayam itu. Nah, jadi kalau misalkan kita mau melihara binatang, ya, kita harus tahu kebutuhan-kebutuhan mereka apa, observasi mereka apa. Jadi kita nggak hanya mengambil dari mereka, tapi juga memenuhi hak-hak dia. Kalau dilihat kan sebenarnya hal ini kan bisa kita tarik lagi ke dalam kehidupan bersosial ya. Jadi gimana kita memberikan kasih sayang bukan sesuai kebutuhan kita, tapi sebenarnya sesuai kebutuhan orang itu atau peliharaan itu. Jadi kita memberikan sesuai dengan kebutuhan dia. Semoga ada wisdom-wisdom lain yang bisa ditangkap dari episode kali ini ya. Oke, jadi udah kita kupas tuntas semuanya soal ayam. Semoga bermanfaat, dan buat teman-teman yang pengen pelihara juga di rumah, semoga bisa disesuaikan dengan konteks masing-masing. Jangan lupa intinya adil kepada mereka juga ya. So, that's Wednesday Wisdom. See you next week. See you next week, Gigi. Pertama itu kamunya ya.